Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nahjatun Nahdia MR, NPM 1975-10215, kelas 3B Kriminologi, mata kuliah Sosiologi Perilaku Menyimpang, dosen Riki Novarizal, SOS M.Krim. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu dari teori kriminologi, yaitu teori labeling. Teori labeling merupakan sebuah teori yang mempelajari tentang pemberian label terhadap suatu jenis atau objek tertentu. Labeling adalah sebuah definisi yang ketika diberikan pada seseorang akan menjadi identitas diri orang tersebut dan menjelaskan orang dengan tipe bagaimanakah dia. Teori labeling mengatakan bahwa terkadang proses labeling itu berlebihan karena sang korban salah interpretasi, bahkan tidak dapat melawan dampaknya terhadap dirinya. Sedangkan menurut Frank Tannenbaum, pada tahun 1938 dengan judulnya Crime and the Community menyebutkan bahwa kejahatan tidaklah merupakan hasil dari kekurangmampuan seseorang untuk menyesuaikan dirinya dengan kelompoknya, akan tetapi di dalamnya ia telah dipaksa untuk menyesuaikan dirinya dengan kelompoknya. Adapun menurut Limert, yang dimaksudkan dengan teori labeling adalah suatu penyimpangan yang disebabkan oleh pemberian cap atau label dari masyarakat kepada seseorang yang kemudian cenderung akan melanjutkan penyimpangan tersebut. Secara sederhana, diartikan bahwa labeling adalah penjulukan atau pemberian cap. Baiklah, selanjutnya di sini ada sejarah teori labeling. Teori labeling pertama kali dicetuskan oleh Frank Tannenbaum pada tahun 1938. Namun dalam perkembangannya dikembangkan oleh Howard Baker pada tahun 1963, Edwin Limert pada tahun 1967, dan Erving Goffman pada tahun 1968. Awalnya, menurut teori struktural, devian atau penyimpangan dipahami sebagai perilaku yang ada dan merupakan karakter yang berlawanan dengan norma-norma sosial. Devian adalah bentuk dari perilaku. Berikutnya yaitu macam teori labeling. Yang pertama yaitu persoalan tentang bagaimana dan mengapa seseorang memperoleh cap atau label. Yang kedua yaitu efek labeling terhadap penyimpangan tingkah laku berikutnya. Selanjutnya, konsep teori labeling. Yang pertama yaitu primary deviance. Konsep ini ditunjukkan kepada perbuatan penyimpangan tingkah laku awal. Sedangkan yang kedua, secondary deviance, berkaitan dengan reorganisasi psikologis dari pengalaman seseorang sebagai akibat dari penangkapan dan cap sebagai penjahat. Lalu di sini ada asumsi teori labeling menurut Sharp. 1.
Tidak ada suatu perbuatan yang terjadi dengan sendirinya yang bersifat kriminal. Yang kedua, seseorang menjadi penjahat bukan karena ia melanggar undang-undang, melainkan karena ia ditetapkan demikian oleh penguasa. Yang ketiga, penangkapan dan pengambilan keputusan dalam sistem peradilan pidana adalah fungsi dari perilaku sebagai lawan dari karakteristik pelanggarnya. Yang keempat, peradilan pidana dibentuk berdasarkan perspektif kehendak bebas yang memperkenankan penilaian dan penolakan terhadap mereka yang dipandang sebagai penjahat. Yang kelima, labeling merupakan suatu proses yang akan melahirkan identifikasi dengan citra sebagai devian dan subkultur, serta menghasilkan rejection of the rejectee. Baiklah, di sini ada contoh teori labeling. Salah satu contohnya ialah cap yang diberikan masyarakat pada remaja yang dianggap berperilaku menyimpang. Yang lebih parah, remaja tersebut sependapat pula dengan persepsi demikian, sehingga pola penyimpangan mereka diperkuat yang mengakibatkan tidak mungkin bagi mereka untuk melepaskan diri dari pola penyimpangan semacam itu. Sekali para remaja itu mempunyai citra diri sebagai penyimpangan, maka mereka pun akan memilih teman-teman baru yang bisa mempertebal citra diri mereka. Manakala konsep diri itu semakin tertanam, mereka pun bersedia mencoba penyimpangan baru yang lebih buruk. Menurut para penganut teori labeling, banyak kenakalan remaja muncul karena cara penanggulangan yang sembrono dari pihak polisi, pengadilan, dan petugas lainnya, yang secara tidak sadar mengajar para remaja untuk memandang diri mereka sebagai anak nakal, serta berperilaku seperti anak nakal. Namun, kejadian tersebut bukannya proses yang selalu demikian. Dengan kata lain, penyimpangan tidaklah selamanya seperti dicampakkan ke bawah, tanpa dapat berbuat apa-apa. Sang penyimpang tetap mempunyai pilihan. Maksudnya, dalam proses menjadi seseorang yang nakal, orang itu sendirilah yang menentukan arahnya. Adapun kritik terhadap teori labeling. Yang pertama, teori ini mengabaikan faktor penyebab awal dari munculnya penyimpangan tingkah laku. Yang kedua, jika penyimpangan tingkah laku hanya persoalan reaksi masyarakat, maka bagaimana bentuk penyimpangan tingkah laku yang tidak nampak pelakunya? Yang ketiga, teori ini beranggapan bahwa setiap orang melakukan kejahatan dan nampak bahwa argumentasinya adalah cap dilekatkan secara random. Namun kenyataannya hanya kejahatan yang serius yang mendapat cap dari masyarakat. Baiklah, di sini yang terakhir ada kesimpulan. Labeling adalah sebuah teori di mana masyarakat melakukan pencapan kepada seseorang karena dia telah melakukan perbuatan menyimpang. Labeling adalah sebuah teori di mana masyarakat melakukan pencapan kepada seseorang karena dia hidup di lingkungan yang kurang baik, sehingga dia mendapatkan cap dari masyarakat. Seseorang yang dicap atau dilabeling dapat berubah atau mungkin bahkan akan merasa depresi sehingga kembali melakukan penyimpangan lagi. Sekian dari saya, apabila ada kekurangan dalam penjelasan saya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.